Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha pada hari ini? Ustazah harap kalian semua selalu sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Ustazah Eva. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca Al-Basmalah dan doa belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2 subtema 3 tentang selamatkan bumi dengan energi alternatif. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi berbagai sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, memahami pembuatan teks petunjuk penggunaan alat menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Tahukah kalian, persediaan bahan bakar fosil akhir-akhir ini semakin menipis. Kondisi ini disebabkan oleh penggunaan yang tanpa batas. Padahal, telah kita ketahui bersama bahwa untuk mendapatkan bahan bakar fosil dibutuhkan waktu ratusan tahun. Lalu, bagaimana kehidupan manusia jika bahan bakar fosil ini menipis, bahkan habis? Solusi untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar ini adalah dengan menggunakan energi alternatif. Ada yang tahu mengapa kita harus menggunakan energi alternatif? Mengapa kita harus menggunakan energi alternatif? Jawabannya adalah yang pertama, energi alternatif diharapkan dapat menggantikan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Yang kedua, energi alternatif lebih murah karena mudah didapatkan. Dan yang ketiga adalah energi alternatif lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar konvensional atau yang disebut dengan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Berdasarkan asalnya, energi alternatif dibagi menjadi dua kelompok, yaitu energi alternatif hayati dan energi alternatif non-hayati. Energi alternatif hayati merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari sumber daya alam hayati atau makhluk hidup, contoh tanaman dan kotoran hewan. Sedangkan energi alternatif non-hayati merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari sumber daya alam non-hayati atau bukan makhluk hidup. Contoh, matahari, angin, air, panas bumi, dan gelombang air laut. Sumber energi alternatif non-hayati. 1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Dengan menggunakan panel surya, energi panas dan cahaya matahari dapat diubah menjadi energi gerak dan energi listrik. 2. Angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional.
Di negara Belanda, angin dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. 3. Air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. 4. Panas bumi. Energi panas bumi atau sering disebut sebagai energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Dan yang kelima, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Sumber energi alternatif hayati atau sering kita sebut dengan bahan bakar bio. Berdasarkan asalnya, bahan bakar bio dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu biodiesel, bioetanol, dan biogas. 1. Biodiesel. Biodiesel berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar solar. 2. Bioetanol. Bioetanol berasal dari fermentasi tumbuhan yang mengandung etanol atau alkohol, seperti singkong, ubi, jagung, dan sagu. Bioetanol dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar bensin atau premium. 3. Biogas. Biogas berasal dari kotoran ternak, seperti kotoran sapi ataupun kotoran kuda. Biogas dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kalian melihat cara penggunaan suatu benda atau produk dalam kemasan seperti pada gambar berikut? Jika pernah, berarti kalian telah mengetahui apa itu teks petunjuk. Teks petunjuk atau arahan atau teks prosedur adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Ciri-ciri dari teks petunjuk yaitu 1. Menggunakan kata kerja aktif. Contoh, membungkus, memotong, menyiram. 2. Menggunakan pola kalimat perintah. Contoh, matikanlah, masukkanlah, gunakanlah. 3. Menggunakan kata keterangan. Contoh, jauhkan dari jangkauan anak-anak. 4. Terdapat kalimat larangan atau saran. Contoh, gunakan setrika secara hati-hati agar tidak membahayakan keselamatan. Dan yang kelima, menggunakan konjugasi atau kata penghubung. Contoh, jika sudah selesai digunakan, putar kembali pengatur suhu ke paling rendah. Langkah-langkah membuat teks petunjuk. 1. Tuliskan secara urut dan sesuai dengan yang akan dilakukan. 2. Tulis petunjuk secara rinci dan jelas. 3. Tuliskan hal-hal yang harus dihindari. Bila perlu, tambahkan saran penggunaan. 4. Menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Dan yang kelima, apabila diperlukan, dapat disertakan gambar dan ilustrasi lainnya. 1.
Saat ini, penggunaan energi alternatif masih langka. Oleh karenanya, diperlukan kampanye pengenalan energi alternatif ke masyarakat. Selain itu, kita juga harus melakukan penghematan sumber energi, karena Allah menciptakan manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Manusia mempunyai tugas untuk mengelola bumi sebaik mungkin. Pengelolaan kekayaan alam yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi harus dilakukan secara bijak. Tidak boleh terjadi pemborosan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra ayat 27 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, bagaimana tentang penjelasan tadi? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk memahami materi tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan bersama bahwa energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan energi konvensional atau yang sering kita sebut sebagai bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Contoh dari sumber energi alternatif antara lain yaitu matahari, air, angin, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan atas segala salah kata. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.